Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo guys. Kembali lagi di acara yang paling spesial, yakni IKAPod. Ikaba Podcast. Di sini gue Intan, gak sendirian. Di sini gue ditemani dengan temen gue, rekan gue, one of Gue Iza. Gue Izar. yang akan membahas topik-topik menarik nih menemani kalian malam hari ini. Oke, Bener banget. kira-kira nih di podcast episode kali ini, Bang, kita bakal ngebahas tentang apa sih, Bang? Kita bakal ngebahas topik yang sensasional, terus pokoknya paling disukain sama mayoritas rakyat atau warga Ikaba nih. Mantap banget. Ini mungkin teman-teman penasaran ya, emang kita mau bahas apa sih malam ini? Emang kita bakal temanya tentang apa nih, Bang? Kita bakal bahas tentang futsal Ikaba, dan temanya itu kiprah alumni dalam kejayaan futsal Ikaba. Gitu. Wih, ini terdengar mantap banget ya. Mantap banget, MVP lah. Ya, di malam hari ini kita akan mengundang siapa nih, Bang, yang spesial? Kita akan mengundang narasumber yang paling berpengaruh di futsal Ikaba. Oke, langsung aja ya. Kita undang Bang Bagus. Assalamualaikum, Bang Bagus. Assalamualaikum, Bang. Ya, waalaikumsalam. Kabarnya, Bang? Gimana, Bang, kabarnya saat? Stabil-stabil aja. Ini siapa? Ini Intan. Iya. Iya, Bang. Gue Intan. Ini manggilnya yang tadi Izar. Gimana nih, Bang? Iya, Bang. Izar, Bang. Santai. Lu gue, antum ente apa skala. Ya. Oke. Iya. Gimana? Oke. Jadi sebelumnya kita teman-teman, ini Bang Bagus merupakan alumni dari Sastra Arab FIB UI angkatan 2014. Betul nggak, Bang? Iya. Betul. Dan Bang Bagus juga merupakan coach dari futsal Ikaba. Betul, Bang? Pembimbing, bukan coach. Pembimbing ya, biar lebih akrab gitu. Oke. Coach terlalu serius. Oke. Oke. Langsung aja nih, Bang. Tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai. Iya. Oke. Pada malam hari ini mungkin yang sudah diinfokan juga, kita akan membawakan tema yakni kiprah alumni dalam kejayaan futsal Ikaba nih, Bang. Nah, Abang kan angkatan 2014 nih. Sebelumnya boleh nggak sih, Bang, ceritain gimana pengalaman Abang selama masih aktif bermain futsal di Ikaba sendiri, dan dari mulai Abang masih menjadi mahasiswa baru sampai Abang lulus gitu. Boleh gitu. Oke. Nih cerita aja apapun ya. Iya, cerita, Bang. Cerita aja, kita kan santai. Ya, jadi gue waktu maba itu pembelajarannya kan dimulai September ya. Kalau nggak salah tuh dulu September deh. Iya, benar-benar. Terus Bang. Udah diadain futsal sama Ikaba dari bulan Agustus. Nah, waktu itu gue ikut langsung latihan futsal kan, karena diajak sama teman-teman di grup maba. Gimana sih, kan cuman taunya teman-teman di grup doang ya, nggak tahu senior apa segala macam. Nah, terus akhirnya join futsal. Waktu itu kami beberapa gitu, satu angkatan, kayaknya 5 orang deh yang hadir. Nah, udah futsal apa segala macam, udah selesai, udah capek, udah di luar. Akhirnya diajakin ngobrol sama senior gua dulu. Ditanya-tanya lah, basa-basi gitu. Lu anak mana nih, anak mana? Anak Bekasi gua, Bang. Masih lugu gitu kan. Ya, gua anak Bekasi. Iya, lu ntar latihan futsal terus lah. Emang ada apaan, Bang? Mau buat Olimbut. Ntar ada juga lu kalau bisa. Kalau Olimbut menang, ntar lu bisa masuk ke Olim UI. Ntar lu bisa dilombain di mana-mana. Oh gitu, Bang. Iya. Ya namanya maba ya iya aja kan.
Iya benar-benar. Susah banget. Senior ya dihargai lah. Ya udah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu gue ikut latihan rutin. Jadi disebarin Jarkom ya. Dulu tuh nyebutnya Jarkom kalau di generasi gue. Di line dulu tuh. Ada latihan futsal Ikaba. Ya udah gue join latihan. Bener abis itu nggak lama ada Olimbut. Dan waktu tahun pertama gue di pertandingan pertama tuh kalah. Lawannya Belanda. Oh iya. Oke. Ya, dan di situ gue kayaknya nggak main sama sekali deh waktu maba. Apa main cuma sebentar ya? Ya cuman yang dari angkatan gue tuh yang dapet tim di Sastra Arab. Gue ada satu lagi namanya Rifki Rafandani sama satu lagi atau Rohman. Ya, nah kami bertiga yang jadi masuk skuad. Nah, berkelanjutan dia terus sampai 2015, 2016, 2017 sampai 2018. 2018 juga nggak ya? 2018. Oh iya, 2018 juga gue masuk squad karena gue lebih dari waktu yang sewajarnya. Enggak sih, masih wajar. Kuliah mah wajarnya enggak? Mantap. Ngapain berubah ya, Bang? Ya, 5 tahun gue masuk squad inti Arab. Nggak tahu itu prestasi apa ya? Udah. Ya mungkin insight singkatnya itu aja dulu. Saya kembalikan ke saya. Gue kembaliin ke Intan. Oke. Lanjut ya, Bang. Nah, ya lanjut dong. Menurut Abang nih, kan pasti ada dong masa-masa futsal Ikaba ini mengalami pasang surut gitu. Nah, kira-kira dari Bang Bagus sendiri, pernah nggak sih kapan futsal Ikaba itu berada di masa-masa pasang, dan pernah nggak ada pasang, maksudnya masa-masa yang lagi surut-surutnya gitu? Iya, Bang. Selama gua kuliah mungkin ada dua tipe surut. Ya kalau dinilai dari segi prestasi kan udah pasti ya, bisa gamblang gitu kita lihat, oh ini berprestasi nih ketika kita juara. Ya, betul. Dan juga ketika kita nggak menghasilkan apa-apa juga pasti banyak yang mandang, oh ini nggak ada prestasinya, berarti lagi surut-surutnya nih futsal Ikaba. Ya nggak sih, bener ya? Iya benar. Nah cuman kalau menurut gua pasang surut yang lainnya adalah yang poin keduanya, bukan masalah prestasi, tapi itu di bagian keaktifan mahasiswanya pada keikutsertaannya di acara-acara yang dilakuin di Ikaba, khususnya sekarang futsal ya. Kan di Ikaba pasti dong diadain latihan futsal kalau masih waktu sebelum pandemi. Iya, Bang. Ada futsal, ada kegiatan apapun deh pokoknya. Nah, menurut gua surut atau pasangnya itu bisa dinilai dari keterlibatan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa di acara-acara yang udah difasilitasi oleh Ikaba. Jadi ketika kehadirannya sedikit, terus juga keaktifannya kurang, ya menurut gue itu juga salah satu faktor surutnya futsal di Ikaba. Oh gitu. Ya, tadi mungkin si Izar mau nanya. Ya, tadi kepotong ya, sorry Izar. Tadi Bang Izar mau menambahkan apa tadi? Berarti juara atau enggaknya urusan belakangan ya, Bang ya. Yang penting tuh keaktifan ya. Kayak ditentuin sama keaktifannya gitu ya, Bang. Ya, sudah tentu. Jadi kalau misalkan juara ya, itu menurut gue ya bonus banget sih. Bonus ya, Bang, bener-bener. Betul. Ya, mau juara semuanya ya nih gue kasih tahu, ketika lu juara satu hal, tapi nggak ada proses di dalam kejuaraannya itu, misalkan emang yang latihan sedikit, terus juga ya urusannya cuma di dalam lapangan, ya menurut gue itu bukan juara sih. Sia-sia, lu kasihan, bukan kasihan ya, tapi ke arah sia-sia aja lu udah ngadain latihan, yang datang itu doang. Ini gue rasain ya, karena gue juga dulu sempat jadi depor di tahun 2015 sama 2016. Itu dinamikanya ya seputar kehadiran mahasiswa di latihan futsal.
Ya jadi percuma aja ketika lu juara tapi nggak ada proses pas lagi mau meraih juaranya, ya nggak kehitung menurut gua jadinya. Oke. Terus Bang, menurut Abang nih, kan istilahnya tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana pasang surutnya gitu ya kan. Nah, gue juga mau nanya nih Bang, sebesar apa sih, kan istilahnya ini ada kontribusi antara alumni dan mahasiswa aktifnya gitu kan. Dan menurut Abang juga nih, sebesar apa sih peran alumni ini dalam mengembangkan keolahragaan di Arab, khususnya memang di bidang futsal ini gitu Bang, dan seperti apa gitu contohnya Bang? Gue akan ngasih contoh mungkin yang simple dan satu aja ya. Boleh Bang. Mungkin andil alumni dalam konteks futsal itu adalah kehadiran mereka pada saat latihan futsal. Oke. Dengan kehadiran alumni yang mungkin bisa terlihat lebih banyak ketimbang mahasiswanya, itu pun bisa jadi motivasi lebih untuk mahasiswanya. Oh, abang-abang alumninya udah banyak nih yang datang. Masa mahasiswa sedikit? Mungkin sedikit. Mungkin insight-nya begitu ya. Karena yang gue alamin dulu begitu. Gue sih waktu dulu sebagai penanggung jawab latihan futsal malu gitu ketika alumninya banyak yang datang, tapi dari mahasiswanya sendiri tuh datangnya pada telat, sedikit. Ya gue sendiri sebagai PJ kecewa sih, maksudnya gue udah rela persiapan ya untuk booking lapangan, terus juga udah ngasih tahu ke banyak angkatan, tapi yang hadir sedikit. Jadi ya peran alumni mungkin itu yang paling vital di futsal IKABA ya. Benar-benar. Dan terlebih ketika lo hadir ya di tempat, lo akan ngebuka banyak kemungkinan buka pendapat, saling sharing pendapat. Nah mungkin kalau misalkan lagi latihan futsal gitu ya, lo bisa nanya-nanya lebih banyak tentang IKABA gitu. Kalau misalkan emang pada masih bingung, ini kenapa sih orang-orang pada pengen banget gue latihan. Nah, coba lu sekali datang latihan, mungkin bisa ngebuka pemikiran lu yang tadi nanya, kenapa sih ya gue harus latihan? Nah, ntar lu ngelihat masih alumni yang banyak datang, terus mereka antusias sama latihan futsal. Ya, menurut gue futsal tuh hobi ya. Jadi ketika lu ngejalanin hobi lu terus fun, ya udah. Ya jadi gue pun fun-fun aja sebenarnya kalau misalkan latihan. Nah, tapi emang halangan dan hambatan kita sebagai pengurus organisasi dan fasilitator memang nggak harus mempertimbangkan semua hobi atau ketertarikan mahasiswa terhadap satu objek. Jadi kan emang nggak semuanya suka futsal, ya nggak sih? Betul. Cuman ya benar Bang. Kemute Bang. Ya, oke. Ada telepon. Ya. Oke Bang. Lanjut. Kita harus dituntut partisipasi di Olimbut. Nanti juga ada pride tersendiri, ada prestige tersendiri ketika kita nggak ikut Olimbut gitu. Kehilangan kan pasti. Iya benar. Banyak hubungan dari faktor eksternal. Nah, hambatannya di sana. Cuman tugasnya pengurus-pengurus IKABA ini adalah bagaimana membungkus persiapannya biar orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa ini itu ikut tertarik masuk ke dalam acara-acara apapun yang udah difasilitasi oleh IKABA. Jadi memang kita juga sebagai pengurus harus kreatif sih. Benar banget. Narik. Jadi memang harus ada usaha sedikit lah untuk mengefortkan biar si mahasiswa ini tuh aktif buat futsal gitu ya. Nah, bukan berarti kita ngiming-ngimingin sesuatu ya. Lu kalau misalkan nanti latihan futsal, gue bayarin minumnya, gue bayarin ininya. Enggak gitu. Targetnya bukan masalah materi ya. Ya betul. Karena percuma juga kalau misalkan hadir semua tapi satu orang tekor ya melas. Iya benar juga.
Iya. Oke. Jadi kan sempat disinggung terkait tentang Olimbut ya, Bang. Nah, menurut Abang dalam masalah supporteran ini kita beralih ke supporteran dulu nih ya. Kan pastinya nih, ini kan mahasiswa baru nih, jangankan mahasiswa baru, gue pun sebagai angkatan 2020 tuh belum pernah yang namanya ngerasain supporteran langsung gitu ya kan, apalagi acara Olimbut itu kan istilah acara besar fakultas gitu yang memang harus membutuhkan supporteran yang besar juga untuk mendukung jurusan kita gitu. Iya. Nah, yang menjadi ketakutannya ini adalah Bang, mahasiswa baru ini tuh kurang inisiatif nih Bang, dalam untuk mensupporterkan IKABA gitu di Olimbut. Nah, gimana sih cara meningkatkan inisiatif mereka dan istilahnya agar mereka tuh bisa mau mendukung IKABA di Olimbut? Karena kan istilahnya kesuksesan suatu pertandingan itu memang ada salah satu faktornya itu kan adanya supporter yang memang meriah gitu ya kan. Gitu. Gimana Bang? Ini bahas masalah maba nih, nggak masalah nih ya? Nggak apa-apa Bang. Masih taruh kan ya? Sorry, gua out of context dulu bentar. Masih taruh ya? Enggak, udah selesai. Udah selesai, Bang. Udah selesai. Oke. Berarti tadi menyinggung masalah supporteran. Yang pertama, gue nggak tahu nih kondisi sekarang yang pandemi, apakah masih relate sama jenis supporteran yang dulu gue lakuin. Nah, jadi gue mau balik tanya dulu. Sekarang itu gimana kondisi supporteran yang ada ketika kalian Olimbut? Mungkin dari gue dulu apa Bang Izar dulu nih? Mungkin Bang Izar dulu kali ya. Bang Izar kan yang di... Sweet. Gimana? Ya terserah siapa aja. Bang Izar dulu deh. Ya, kalau dari gue sendiri kan, gue 2019 ya Bang, masih ngerasain Olimbut berarti ya. Iya. Jadi tuh pas supporteran itu kayak dari cutting dari di atas guanya sih Bang, yang kayak kan gue masih taruh gitu kan. Terus juga kalau misalnya taruh itu kan jadi mahasiswa maba kan secara nggak langsung kan kayak mau kenal banget nih cuttingnya gimana. Nah dikasih tahu tuh sebelumnya sama cutting pembimbing yang ospek itu kan, osjur itu kan dikasih tahu kalau misalnya di Olimbut itu cutting pada kumpul, kalau misalnya kalian ingin mengenal cutting di sporteran aja gitu, kalau nyempatin waktu juga, terus dukung tim IKABA buat tanding gitu pokoknya seru deh Bang kalau dari situnya. Terus juga gue beberapa kali ikut sporteran sih. Iya. Itu jadi ajang buat pengenalan ya. Berarti ini masuknya ke yang 2019 masih ada memang ya? Gue juga masih 2019 masih megang futsal putri sama putra. Iya. Gue nggak masuk tuh Bang, telat itu. Lo latihan lo ya waktu itu ya? Enggak, kipernya Fahad. Jadi gue kan biasa kiper tuh, jadi Fahad duluan. Ya. Jadi memang begitu. Harus yang aktif dulu. Iya. Gue ngeliatnya yang aktif dulu, mau punya skill apa enggak, yang penting dia aktif, ya ikut lo. Oke. Itu dari Izar tadi, sorry, thank you. Satunya dari Intan gimana? Intan angkatan berapa Intan? Gue angkatan 2020 Bang, angkatan pandemi. Kalau gue sendiri, sebenarnya ini kontribusi gue sih kalau untuk di olahraga sendiri tuh nggak ini banget ya masalahnya, karena kan sama pandemi itu kayaknya banyak juga, kalau sama gue jadi anggota Depor sih, kalau futsal belum digaungkan banget ya Bang, mungkin berbeda gitu pada saat Olimbut pun mata acara lombanya juga jadi beda semenjak adanya pandemi gitu, karena gue pun sempat jadi staff Olimbut di tahun 2020 kemarin dan tapi gue nggak megang olahraga sih, gue megang seni. Tapi dari yang dapat cerita-cerita memang olahraga itu lebih banyak ke main-main yang games gitu, kayak Mobile Legends atau apa yang e-sport gitu. Jadi mungkin kalau untuk di masa-masa yang supporter yang untuk sekarang, kayaknya kalau di angkatan gue apa ya, meriah-meriah, cuman
secara virtual gitu. Jadi Secara kalau virtual. gue chemistry-nya tuh nggak dapet gitu kalau menurut gue ya. Gitu. Menurut gue berarti sih sekarang bentuk supporternya ya virtual dan online gitu ya, enggak Iya, Bang. kalian misalkan nih ada lomba Mobile Legends gitu. Nah, kalian nempatin tim itu di satu rumah, terus kalian yang supporternya juga ada di belakangnya semua. Oh, teriak-teriak gitu. Ya, gitu ya. Enggak, Bang. Bang. Di satu rumah gitu ya, Bang? Kayak turnamen gitu. Iya. Pun nggak harus di rumah, nggak masalah sih. Kayak di kantin gitu kan, di misalkan lu izin gitu sama satpam, Pak, saya mau ini Pak, ada urusan kampus ya. Bener dong, Hollywood kan urusan kampus. Iya, benar. Iya, terus lu ngumpul berlima di kantin nih buat main doang ya nggak masalah menurut gua. Oke. Itu tadi, thank you udah dijawab ya buat masalah supporteran. Nah, kalau dari pertanyaan Intan dan Izar terkait supporteran dulu itu, nggak serta-merta, entah itu panitia taaruf atau senior-senior, atau mabanya, gimana ya, punya kemauan untuk datang ke supporteran itu karena nih ada lomba ini nih. Ya, itu mungkin akan terbesit ya di pikiran mereka. Tapi kan lagi-lagi banyak kesibukan yang emang harus di apa sih sebutannya ya? Di kesibukan yang harus mereka jalani lah. Didahulukan. Iya, Bang. Dahuluin gitu ya, Bang. Kalau gue dapat pelajaran ini tuh waktu gue udah jadi senior. Soalnya mendingan jadi maba daripada jadi senior. Ketika lu jadi maba, lu disuruh kemana-mana, lu tinggal nurut gitu. Kalau lu jadi senior, lu harus nyuruh mabanya, lu harus nyuruh teman-teman lu jadi panutan yang baik buat mabanya. Ya nggak sih? Betul. Iya, benar, Bang. Ya kan? Nah, pas lagi jadi senior itu tuh lu harus punya bonding yang kuat biar supporterannya meriah. Iya. Ya itu tadi gue bilang, semakin lu menua di kampus, makin banyak juga kesibukan-kesibukan yang harus didahulukan daripada supporteran. Mungkin waktu maba lu ngumpul gitu satu angkatan karena emang udah dibimbing sama panitia taaruf, ya nggak sih? Betul. Iya, benar. Nah, cuman ketika lu jadi senior, banyak kepentingan masuk, entah dia ikut organisasi di luar kampus atau bahkan di ranah UI gitu yang lebih gede. Banyak soalnya teman-teman gue yang ikut Madabahana. Ya bener ya, namanya Madabahana ya? Ya. Terus ada juga yang ikut BSO lain, dan itu ya nggak bisa kita paksa untuk datang ke supporteran kan, kalau emang bentrok waktunya. Jadi, menurut gua ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Menurut gua akan bisa maksimal supporteran ketika kalian sebagai mahasiswa tuh terbentuk bonding yang kuat. Jadi nggak cuman karena ada Olimbut nih sore, jadi lu harus datang di sana gitu. Ada unsur keterpaksaan menurut gua ketika ini ada Olimbut nih, lu harus datang sana. Gitu nggak enak banget. Mendingan lu timbulin rasa ntar ada Olimbut. Ayo, ntar kita ke sana yuk. Iya, benar. Bagus tuh kalau kayak gitu. Mendingan begitu kan. Soalnya udah beda banget zamannya ketika gua udah masuk di tahun 2016 sama waktu gua maba di 2014. Ketika gue 2014 itu dulu ada payung ya. Kalau Intan sama Izar tahu tuh ada payung di luar kantin sastra. Iya, Bang. Gue sebagai maba tuh bener-bener di welcome disambut banget sama senior-senior gue. Gue dulu main kartu bareng senior-senior gue, terus juga gue ya nongkrong lah, ikut makan bareng sama senior-senior gue. Ya mungkin awalnya malu-malu gitu, cuma kayak bang. Cuman lama-lama kan karena lu terus-terusan komunikasi sama mereka, lu juga tahu apa yang dibahas di lingkaran senior-senior lu, lama-lama kan lu juga jadi bakalan ikut ke dalam lingkarannya dong. Betul. Dan bentukan dan output yang terbentuk dari sebatas nongkrong-nongkrong sampah itu tadi akan menghasilkan keterikatan yang cukup untuk sadar gitu, kalau misalkan ntar jam 4 ada futsal nih, ntar tunggu di payung ya jam 3 ya gitu, ntar bareng-bareng aja ke lapangannya gitu loh. Nah, ketika udah masuk di sekitar 2016 2017 tuh angkatan gua yang jadi
banyak kepala-kepala pengurus IKABA kan. Di situ tuh pun banyak keteteran ya, karena udah nggak relate gitu urusan yang nongkrong-nongkrong bareng di payung pada saat zaman itu dengan pada saat waktu gue maba. Jadi ya makin lama makin ke belakang, makin ke sini ya, makin ke tahun 2019 deh terakhir gue ikut supporteran juga. Itu ya makin sedikit luntur lah. Buat wahnya supporteran. Tapi kalau gue alhamdulillah gue merasakan nikmatnya supporteran sampai di tahun 2015, sedikit cerita ya, sampai tahun 2015 tuh gue ikut lomba supporteran di GBK. Bukan GBK deh, di Senayan, di Istora. Itu ikut satu acara Indonesian Open, tapi gue jadi supporter bayaran gitulah, ada lombanya. Iya, dan alhamdulillah gue dan teman-teman itu juara 1 sama juara 2 kalau nggak salah deh. Mantap banget. Iya, padahal terbentuknya cuma karena dari supporteran Olimbut doang. Jadi memang dan waktu supporteran juga lu juga bakalan lebih kenal sama teman-teman lu deh kayaknya. Iya benar. Ada yang nyanyi, ada yang joget-joget, ada yang cuma duduk diem. Tapi kan pas lagi ada momen ketika temen lu dijatuhin di lapangan, itu pada teriak-teriak, wah, nah itu lu ngeliat ada satu cewek, orang kayaknya kalem dari kelas, kok teriaknya kenceng banget di sini ya? Oh, ya. Salah satu aja. Ya cuman itu asik banget. Itu ngebuat hubungan lo antar mahasiswa tuh enak banget, asik. Jadi bondingnya. Kejawab nggak pertanyaannya? Kenapa? Kejawab. Ya, kejawab pertanyaannya. Kejawab. Sorry. Gue emang banyak cerita. Gak apa-apa, Bang. Kita jadi insightful gitu kan. Iya. Jadi emang itu ya, bondingnya harus kuat juga ya antar mahasiswanya gitu. Oke, mungkin lanjut mungkin nih, Bang. dari Bang Izan. Nih Bang, mau nanya Bang. Iya, selama Abang. Kenapa? Iya, tanya, silakan. Oke. Selama Abang membimbing futsal IKABA nih Bang, kayak Abang bisa bedain nggak sih karakter anak Arab tuh pas dilatih itu gimana Bang menurut Abang? Kalau misalnya ada yang kebanyakan yang nurut atau kebanyakan yang batu gitu Bang. Kan juga kan ada ahwat-ihwatnya gitu Bang. Jadi karakteristik yang paling Abang kayak ibaratnya karakteristik yang Arab banget gitu Bang. Mayoritasnya. Banyakan yang nurut atau yang batu gitu? Gue jawab banyakan nurut selama gue megang ya. Banyakan nurutnya. Selama gue ngebimbing tuh alhamdulillah banyak yang nurut. Cuman. Ya, ada cumanya nih. Kenapa nih, Bang? Iya dong. Kenapa? Kita harus nerbangin dulu baru jatuhin. Jatuhin. Iya. Cuman terkadang terkadang tuh orang-orang yang udah kita fasilitasin suka nggak terima kasih. Dalam artian gini, mereka yang nggak hadir itu tuh padahal berkebutuhan untuk hadir ya, karena dia tim inti futsal IKABA lah contohnya gitu. Oke. Terkadang mereka gue pertanyakan rasa simpati dan empatinya mungkin. Nggak ngebayangin pengurus-pengurus pada booking lapangan itu tadi yang gue bilang ya, booking lapangan di beberapa tahun terakhir juga pada nyediain rompi kan, itu kan ada yang nge-laundry, terus juga ada yang ngumpulin di satu tempat ya nggak sih. Nah mereka nggak mikirin hal-hal kecil kayak gitu ketika ada kurang patungan mereka yang nombok. Nah itu satu hal yang ngebuat pengurus IKABA tuh sebenarnya jadi agak males buat ngurusin. Padahal banyak mahasiswa lain juga mikirnya ini kemana ya nih, biasanya udah tahu dikasih tugas sebagai pengurus futsal, cuman dia sendiri kok datangnya telat, dia sendiri kok jarang ikut latihan futsal, misalkan ada yang kayak gitu ya, jarang ikut latihan futsal. Ya jawaban pertamanya mungkin satu tadi itu, merasa tidak dihargai oleh mahasiswa-mahasiswa lain, jadinya daripada gua ngurusin orang-orang yang gak mau gue urus, mendingan gue cabut aja. Ya cuman menurut gue itu juga satu hal yang bijak sih, ketika lu udah ditanggung jawabkan sebuah urusan terus lu cabut gitu aja.
Ya, tapi menurut gue itu sah-sah aja ketika ada yang melakukan hal itu. Iya, nggak sebenarnya salah sih Bang. Jadi dari yang itunya aja, nggak kurang berempati. Banyak faktor memang. Iya Bang. Cuman ini sorry itu saya dari 2016 tadi sampai 2019 emang semakin ke 19 itu semakin sedikit antusiasnya. Ya mungkin kesalahan kami juga sebagai pengurus yang kurang kreatif untuk mengajak, tapi memang hype-nya tuh udah turun banget. Turun dalam artian dari segi supporter juga turun, nggak semeriah dulu-dulu. Gue nggak menyalahkan pengurusnya dan gue nggak menyalahkan mabanya. Memang ini bukan menyalahkan satu pihak gitu ya, tapi gue menyalahkan semua pihak. Entah itu dari mabanya, dari seniornya, dan juga dari alumninya menurut gue. Alumninya ya, tapi gue nggak mewakili alumni manapun ya. Maksudnya ini gue sebagai alumni gitu, gue juga nggak bisa banyak ngasih bantuan gitu. Kan waktu 2019 juga gue udah jadi alumni, tapi gue masih kurang mengajak teman-teman gue untuk ikut hadir. Nah, itu kan satu faktor juga yang nggak bisa kita hindarin dong. Ya alumni juga banyak kegiatan, nggak bisa semuanya diharapkan hadir banyak gitu kan. Cuman memang gua akuin ada andil juga di situ. Nah, makanya kenapa tadi di awal gue bilang ini masalah bonding ini. Jadi ketika bonding kita kuat, tujuan apapun yang akan kita hadapi, tujuan manapun yang akan kita jalani akan tercapai dengan lebih mudah ketimbang lo yang individual gitu. Iya Bang. Gitu Zar. Oke Bang, dapat. Mantap. Oke, pertanyaan terus, yang kedua, ya apa jawaban yang gue kasih itu kan ya terjawab semua ya? Kejawab. Gue terjawab sih Bang. Lanjut Bang. Gimana Jar? Iya Bang, ini kan sekarang kayak dari tahun kemarin itu, ya kan pandemi gitu kan ya, berarti otomatis tuh dari kuliah, terus juga futsal kita kan off gitu ya Bang. Menurut Abang kayak ngerasa gak sih kalau misalnya pandemi itu menghambat banget perputsalan IKABA Bang? Kalau semisal zamannya kayak PPKM kemarin, ya menghambat karena kita nggak bisa sama sekali buat keluar kan, emang nggak diizinin, pada tutup semuanya. Oke. Iya. Tapi ketika lagi pandemi, lagi slow-slownya kayak sekarang, gua rasa pandemi bukan hambatan. Asal apa ya, niat dan kreativitas pengurus itu ada dan mereka yakin, ya bisa dilakuin kok. Iya. Benar. Terus juga kita dari Depor juga dari kemarin itu udah ngadain kayak bukan futsal, kayak ada futsal, badminton gitu Bang. Kayak udah mulai buat offline lagi, tatap muka gitu. Ya bagus. Itu satu pencapaian menurut gua, ketika lagi ada halangan global kayak gini, terus lu tetap jalanin kegiatan yang semestinya berjalan ya kayak dulu, ya itu bagus menurut gua. Malah justru. Terus Bang kalau gimana tadi? Lanjut aja dulu, Izar dulu. Terus gimana? Iya, kalau misalnya udah kelar nih Bang, pasti menurut Abang ada yang beda nggak sih antara futsal yang sebelum pandemi sama yang nanti nih, kalau misalnya udah kelar pandeminya? Pasti ada, hype-nya beda. Hype beda banget ya Bang? Iya. Soalnya ada jenjang gitu nggak sih kalau menurut gue? Dari zaman dulu IKABA berdiri gitu misalnya, dari zaman dulu Olimbut itu prestisius ya, sampai akhirnya pandemi, itu kan berjalan terus. Ada evaluasi, ada proses, ada macam-macam lah. Dan kita udah naker nih. Oh, nih latihan bisa nih kita jalanin satu minggu sekali. Oh, supporteran tuh gini cara ngordinirnya. Karena setiap tahun senior dan mabanya itu bisa saling ngeliat, oh ini senior gua supporteran kayak gini. Nanti iya benar. Iya nggak sih, ketika maba ini jadi senior,
pasti kan mencontoh apa yang dilakukan seniornya dulu waktu jadi pembimbing supporteran. Nah, sementara ketika pandemi kayak ini, itu kayak loss gitu ya, kayak ada skip. lobang, skip gitu ya. Syukur-syukur di tahun 2022 udah bisa ngelakuin kuliah offline ya. Jadi angkatan 2019 yang pernah merasakan ritmenya dulu supporteran, terus juga kuliah offline, ngurus organisasi, ngurus IKABA itu secara langsung, bisa menularkan ke adik-adiknya nih. Nah, cuman itu kalau 2022 udah mulai kuliah. Cuman ketika 2019 habis nanti dan belum masuk kuliah juga, ya otomatis harus diubah total cara untuk mengemas itu tadi futsal dan supporteran ya, karena hype-nya benar-benar udah habis pasti. Jadi kayak munculin hype baru gitu yang dari angkatan awal dari angkatan terakhirnya itu, misalnya angkatan 2021. Dan disinilah masuk andil dari alumni, bukan karena alumni mau ngacak-ngacak, tapi harus ada inisiatif dari mahasiswanya nih, mahasiswa aktif nanti ketika udah lepas pandemi gitu ya, untuk TW-TW lah bahasanya, tukar pendapat gitu sama Bang. TW-TW ya. Masih jadi mahasiswa, masih tahu gua TW-TW. Oke. Iya. Memang harus inisiatif dari pihak organisasinya yang mau tukar pendapat sama alumni. Bang, gimana sih Bang? Dari dulu zamannya Abang kuliah tuh ikut Olimbut, ikut supporteran, ikut Facebook, ikut apa segala macem. Nah, jadi kan bisa teraliri tuh. Oh, ternyata dulu tuh waktu zaman Olimbut begini. Gue belum ngerasain nih, ternyata seru juga ya. Nah, yang diharapkan kan ada perasaan itu loh, yang ditimbulkan dari pembicaraan antara mahasiswa dan alumninya. Nah, jadi menurut gua, alumni ya berandil juga ketika ada permasalahan seperti tadi. Benar-benar. Kayak ngasih gambaran gitu yang biar nggak buta banget. Ngasih gambaran. Tapi alumni baru bisa ngasih gambaran ketika ada mahasiswa yang memulai aktif, inisiatif. Aktif, iya inisiatif. Nggak mungkin dong tiba-tiba alumni datang, nih, gue punya satu omongan nih ke lu semua. Buset, nggak sebegitu urakannya. Terus kayak jarang banget kayak yang alumni kayak gitu, jarang banget ya, Mbak. Kayak dia Iya, dia ngelihat dulu nih keaktifan mabanya gitu kan ke dia gitu kan. Kalau misalnya kita jadi alumni gitu sih guys. Ya kurang lebih lah. Iya, jadi nggak serta merta alumni ya tiba-tiba ini gue ngelihat soalnya begini deh. Ya mungkin yang akan di yang bisa ya yang bisa diajak tukar pendapat mungkin nanti sama ketua IKABA-nya atau ketua Depor ya, karena alumni itu kan cuman ngelihat siapa yang bertanggung jawab di sana. Iya Bang. Iya, tapi nggak yang serta-merta langsung, wah lu ini futsalnya gini, ini udah nggak gitu. Ya, tetap kami sebagai alumni juga berharap mahasiswa sastra Arab itu punya momennya sendiri, punya masanya sendiri. Ya mungkin waktu zaman gua supporteran itu hype, tapi kan nggak relate gitu sama kalian yang nggak merasakan supporteran. Ya mungkin kalian bisa hype di bidang lain dan itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Iya sih. Tapi alangkah lebih baiknya kalian bisa tukar pendapat lah dengan alumni lain. Bukan karena gimana ya, tapi ya kan alumni ini pernah merasakan apa yang kalian sedang rasakan gitu. Ya nggak sih? Ya sama ya kayak misalkan presiden kan nggak mungkin kan lu ngurus satu negara tanpa ada insight dari pendahulunya ya. Ya entah dari presiden sebelumnya atau dari pengurus negara sebelumnya dong. Iya kan? Nah, mungkin lu tiba-tiba langsung masuk jadi presiden, lu nge-cut semuanya, ya nggak bisa. Apalagi sama mahasiswa juga gitu. Contoh yang buruk, sorry. Contoh yang buruk. Terus. Apalagi ada yang bisa ditanya? Ada yang mau ditanya? Gini Bang, kan misalnya kita
Wah, sinyalnya nih. Halo. Intan mau gimana nih? Oke, mungkin ambil alih dulu ya, Bang. Oke, silakan. Oke, Bang. Sinyalnya sorry, Bang ya. Slow. Lanjut. Oke. Ini Bang, setelah pandemi selesai kan kayak ada maba-maba gitu, Bang. Pasti ada kan kayak bakat-bakat yang jago futsal gitu, Bang. Nah, tapi permasalahannya itu yang jago futsal sebelumnya kayak ibaratnya pasti ada kemungkinan dia sebelum itu udah gabung ke grup atau grup grup futsal di luar kampus gitu kan, Bang. Nah, kalau misalnya ada nggak sih, Bang, hal-hal yang yakinin dia biar dia ikut ngebela Ikaba tuh, Bang? Gimana, Bang? Hal-hal apa sih yang bisa mereka dapetin gitu, Bang? Biar ada kesadaran tersendiri buat ngebela Ikaba. Percontohan dari seniornya. Kalau seniornya malas-malasan ikut latihan ya, atau malas-malasan ikut nimbrung di dalam acara latihan futsal itu, ya mabanya juga ngeliatnya ngapain senior juga begitu, mau ngapain hadir gua. Benar. Oh, yang pertama, senior tuh harus punya rasa tanggung jawab lah. Kalian tuh jadi percontohan untuk mabanya. Jadi ya nggak bisa gitu kalau kalian nggak hadir di sana. Pun kalian nggak ikut latihan futsal, ya udah datang aja gitu. Banyak kok teman-teman gue dulu yang nggak ikut latihan futsal, cuma nyampah di pinggir-pinggir lapangan. Tapi itu yang paling penting. Kalian ngerasa kalian ngerasa ditemenin gitu dan jadi, didukung sama teman-teman lu sendiri. Join bareng gitu ya, Bang, istilahnya. Iya. Ada teman gue satu tuh yang dari dulu zaman gue maba sampai gue lulus kuliah. Ketika gue lagi latihan futsal, dia selalu ada di situ. Dia dulu dia megang badminton, gue megang futsal. Setiap ada latihan futsal, dia datang ke latihan futsal. Tapi kalau lagi badminton, gue gak datang. Sampai sekarang dibahas. Iya. Tapi itu serunya kan, maksud gue. Dengan lu aktif aja, itu tuh udah ngebuka banyak hal untuk bahan pembicaraan lu, untuk bahan aktivitas lu di sana. Ketika lu latihan futsal, bukan semuanya tentang latihan futsal kok. Masih banyak senior yang bisa dimintain tanda tangan. Ya nggak sih? Kalau lu jadi maba, lu kan nyari tanda tangan futsal dong. Iya. Terus buat senior, banyak lahan untuk mencari bibit-bibit unggul. Aduh. Untuk skill futsal. Iya, kan lu bisa ngelihat orang-orangnya. Iya, benar, Bang. Ya, lawan jenis juga sih. Banyak kok yang kejadian kayak gitu. Bang Ijar tuh. Maksudnya kan futsal putri gitu yang Bang ya, nyari bibit-bibit yang bisa gitu. Futsal putrinya Tan. Iya, benar. Futsal putri. Soalnya kan nggak semua ini kan punya interest ke arah futsal untuk putrinya. Iya, benar. Iya, benar banget, Bang. Karena ini nyangkut ke futsal putri ya, gue mau cerita sedikit boleh? Boleh. Ya, Bang. Belum mau ditutup kan ya? Belum, masih. Belum. Gampang. Oh, belum. Oke. Santai. Iya nih, tadi gue lihat rundown-nya kayaknya 25 menit deh. Lanjutin. Ya, jadi gue itu ikut ngebimbing futsal putri itu dari tahun 2015. Itu zamannya ada namanya Sastra Champions League. Itu di semester genap di bulan-bulan Februari. Nah, di situ gue ikut bantuin senior-senior gue deh buat nanganin tim perempuan tapi tim putri. Gue baru nimbrung dong di dalam situ, belum jadi pembimbing yang langsung teriak-teriakin mereka ya. Cuman waktu 2016 akhirnya gue ikut di dalam lapangan juga buat ngebimbing teman-teman yang putri, tapi bukan sebagai coach juga di sana ya, cuman ngeliatin nih gimana sih pergerakan teman-teman dan nanti ngasih masukan apa segala macam. Nah, gue baru megang bener-bener tuh di 2017 sampai 2019. Dan gue ngeliat itu memang ada beberapa mahasiswi yang punya kelebihan skill lah untuk bidang futsal ya. Contohnya di 2018 ada Jinan. Ya. Di 2016 itu ada Hena. Kalau kalian tahu namanya Hena, itu ada alumni 2016. Terus di
angkatan gua dan 2015 ada sebagian mahasiswi yang atletis lah, yang bisa olahraga gitu, maksud gua yang lincah. Nah, nggak semua mahasiswi itu juga kan bisa ya punya basic main futsal, ya nggak sih? Betul. Iya bang. Ya kan ada cara ngoper yang benar, bagaimana cara ngesut yang benar, dan semuanya yang nggak bisa gua bilang mahir gitu. Kadang ya gue sendiri aja nggak mahir kok ngoper bola yang bener ya, apalagi yang putri. Bang, gitu. gue juga nggak bisa main futsal. Nah, ketika lu nggak bisa, ya wajar aja gitu, nggak masalah. Lu nggak terbiasa untuk melakukan hal itu. Ya, gue yang dari kecilnya aja ikut latihan futsal di mana-mana, tapi tetap salah ngoper, ya wajar kan? Maksud gue, buat staraf yang sering latihan aja masih bisa salah. Nah, untuk tim futsal putri, gue bisa acungin jempol buat teman-teman mahasiswi IKABA gitu. Karena mereka dengan ketidakbisaannya masih mau belajar dan masih mau terus latihan gitu tiap minggu. Gue dulu seneng banget sama teman-teman putri tuh. Ada angkatan 2016 banyak, ada Dela, Fani, Cinta, macam-macam. Ada Opi. Dela. Iya, Kopi. Ada mereka semua, terus di 2015 ada Uyun, ada banyak deh. Ini gue sebut semua ya. Halo kalian semua. Dengerin ya podcast Halo, Kak. ini. Lo diomongin ya. Iya. Mereka nggak bisa sepenuhnya gitu loh buat futsal, maksudnya buat tekniknya. Tapi dengan mereka hadir dan terus ikutin apapun yang diminta sama pembimbingnya, ya mereka akhirnya jadi bisa mainnya. Iya benar. Kayak 2019 tuh gue seneng banget sebenarnya, itu pertama kali tim futsal putri Arab masuk final. Beneran pertama kali. Gue nggak nyangka itu masuk final beneran dah. Itu lagi bagus-bagusnya banget. Nah, cuman yang bisa dicontoh adalah dari masuk finalnya tim putri ini. Sebelum masuk sana, gue pengen ngasih fakta dulu. Yang di tim putri itu yang ikut latihan futsal sastra kayaknya cuman Mine sama Hena deh, kalau nggak salah ya. Maksudnya sedikit lah yang ikut latihan rutin sastra. Nah, yang gue senang dari tim itu adalah mereka meskipun nggak bisa main, meskipun asing sama futsal, tapi mereka tetap hadir. Pertama, emang buat memenuhi tanggung jawab mereka kan, karena mereka udah gue pilih sebagai tim inti gitu buat tim putri. Dan yang kedua, ya mereka ikut latihan itu pun ya buat memeriahkan. Dan tujuan kami waktu itu emang bukan juara, ya emang buat seneng-seneng gitu. Dan mereka pun pengen jadi pengen tahu, bang gimana sih bang cara nyerang yang bener, bang ajarin gua dong bang cara ngopernya, bang gimana dong. Ya itu akan ngebentuk bonding lu sendiri, dan itu menjadi yang nggak bisa kebeli. Nah, yang gue harap adalah dengan cara yang kayak tadi juga bisa diaplikasikan ke bidang lain gitu ya. Jadi nggak cuma olahraga, pun olahraga yang lain juga gitulah, latihan yang lain, badminton. Jangan contoh gue ya, kalau ikut latihan badminton pun lu nggak bisa main badminton atau nggak mau main badminton, tetap hadir aja udah. Jangan jadi gue. Iya. Dengan kalian hadir di sana, kalian akan mendapatkan insight lebih kok, dan nggak buang-buang waktu kok lu hadir di satu acara, apalagi teman lu yang bertanggung jawab di sana. Pertama teman lu akan ngerasa dihargai sama lu. Bener bang. Dan memang itu yang dibutuhkan di dalam organisasi semacam IKABA. Kita nggak dibayar sebagai pengurus, ya nggak sih? Iya. Tapi waktu, tenaga, pikiran, semuanya harus lu kasih buat itu. Dan menurut gua, selama bonding lu nggak kuat, ya lu sia-sia. Jadi kayak lu bakalan mikir, anjir, sorry, brengsek ya, gue udah capek-capek begini, nggak dihargai sama teman-teman gue, dan itu bisa diminimalisir dengan lu hadir di setiap teman lu memfasilitasi sesuatu, gitu. Lanjut bang Jack. Waduh. Iya. Gimana? Lanjut bang. Nih bang,
Nih, kalau misalnya udah normal lagi, Bang. Abang sebagai perwakilan alumni, harapan Abang buat futsal atau olahraga IKABA ke depannya gimana, Bang? Asik, udah masuk poin 3 nih kayaknya nih. Iya. Harapan gue sih teman-teman mahasiswa tetap bukan itu dulu deh. Gue berharap kuliah offline bisa berjalan sebelum 2019 cabut dari kampus. Agar bisa ngasih percontohan ke maba-mabanya sesuai yang kayak zaman-zaman dulu ngasih ke kalian gitu. Soalnya kan ini skip ya, ada skip 2 tahun nih. 2 angkatan ya, Bang? Nah, cuman ada ilmunya tuh di 2019. Dan gua berharapnya 2019 nanti sempat dapat kuliah offline dulu untuk menjadi percontohan buat maba-mabanya. Cuman kalau dalam konteks futsal yang gua harapkan cuman satu, hadir di setiap acara yang udah difasilitasin. Ya kan konteksnya futsal ya. Konteksnya futsal nih. Tapi gue berharapnya kalian yang ada di dalam lingkaran futsal itu bisa hadir di semua acara-acara yang ada di IKABA. Karena ketika kalian aktif di acara lain, otomatis acara lain juga ada pikiran gak enak gitu. Betul. Oh, dia anak futsal nih. Dia udah juara. Oh iya. Gitu ya. Dia udah juara. Tapi gue nggak dateng nih di latihannya. Dia udah dateng di acara yang gue buat. Oh, ya udah deh, besok sekali gue coba main. Nah, dari situ tuh kebuka. Iya. Ya nggak sih? Bener, Bang. Itu yang paling penting, makanya ini berkali-kali gue bilangin masalah bonding ya itu karena waktu zaman gue maba dan tahun kedua tuh asik banget gue kuliah. Gue sampai nggak masuk. Gue sampai masuk kelas itu di minggu keempat. Gue abisin jatah absen gue 3 minggu pertama. Karena asik banget nongkrong di kampus. Beneran. Iya. Harapan gue tuh harapan gue selanjutnya, kalian juga punya masa kalian sendiri gitu, punya hype kalian sendiri dan punya kenikmatan sendiri untuk ngampus. Bukan karena mungkin bisa karena kuliahnya, karena pelajarannya gitu ya, atau bisa karena nongkrongnya, atau bisa karena ngurusin IKABA-nya ya terserah lah. Cuman yang gue harap kalian tuh punya hype-nya sendiri. Betul. Kalau gua udah ngerasain di bagian Facebook dulu ada PT. Bukan PT tua banget. PK. Tentang kreatif. Jadi latihan teater gitu sampai tanding teater. Nah, gue punya hype di situ dan terlebih gue ada supporteran. Ya mungkin kalau makin kesini udah nggak relate, berarti kan ada hype lain gitu. Maksud gue ada kesempatan di bidang lain untuk jadi hype-nya kalian. Betul. Dan gue harap kalian juga terbuka ya. Jadi semisal memang ada pikiran, oh zaman dulu seru banget ya kayak gini. Tapi bukan berarti kalian harus ngikutin itu. Bukan berarti kalian harus menjiplak ya. Tapi kalian bisa kok memperbarui hype itu di bidang lain. Syukur-syukur kalau di bidang yang sama, tapi kalian lebih hype gitu yang gue harap. Pakai cara yang lain, nggak pakai cara yang dulu gue lakuin. Gitu. Soalnya teman gue pernah bilang gini, setiap orang itu punya masanya, tapi setiap masa ada orangnya. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi pun kalian nanti di Olimbut misalkan nggak juara umum atau cuman peringkat keberapa, asal kalian aktif, itu menurut gue udah juara sebenarnya. Karena keaktifan mahasiswa-mahasiswa ini yang bakalan ngebentuk kalian jadi manusia. Soalnya nanti ketika kalian udah lulus dari masa perkuliahan, yang kalian urusin apa? Kehidupan pribadi pasti. Tapi kehidupan pribadi nggak akan bisa maksimal ketika kalian nggak punya link. Nah, link inilah yang akan kalian gapai di masa perkuliahan. Itu. Jadi ya meskipun kerjaan gua nggak wah-wah banget, tapi gue punya memori gitu tentang masa kuliah gua, dan sekarang pun gua ketika ada rezeki lebih bisa
ngasih jalan buat temen gue yang lain untuk dapat rezeki yang mungkin bahkan lebih dari gue gitu. Oke. Berarti gini ya Bang, bisa disimpulin kayak hal-hal yang memang menjadi harapan Abang nih ke depannya, gimana sih caranya untuk terrealisasikan itu, karena adanya bonding yang kuat ya Bang, yang pertama ya. Yang kedua, adanya keaktifan baik dari pengurus inti maupun dari mahasiswanya sendiri, sehingga semuanya itu bisa terrealisasikan. Jadi istilahnya futsal Ikaba ini jadi tetap mempertahankan eksistensinya di kancah, baik di kancah jurusan maupun di fakultas sendiri, seperti yang tadi Abang bilang kan di Olimbut gitu. Oke. Ini benar-benar sangat insightful banget ya. Gue dari tadi dengerinnya yang nggak tahu apa-apa nih terkait futsal gitu kan. Jadi iyalah, zamannya jauh banget, apalagi terlebih sekarang pandemi kan. Iya betul. Iyalah, jadi kalau misalkan gak relate ya emang pasti. Apalagi tuh kayak angkatan pandemi banget gitu. Jadi futsal online dong. Iya, makanya. DLS. Ada gamenya kan? Ada Bang. Ada dong. Ya memang tapi gitulah. Insya Allah kayak semester depan udah mulai offline Bang. Iya. Oh gitu. Udah. Ya. Saudara gue ada mahasiswa Undip, itu udah online. Iya. Udah offline. Iya Bang. Udah mulai offline kalau Undip. Tapi masih ini Bang, masih apa namanya 50-50 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau offline ya silakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa di rumah gitu. Oh, ya. Kebetulan emang kalau saudara gue ini terapan, jadi emang harus offline kan? Iya. Gitu. Gimana nih? Menurut Bang Izar, setelah mendengar apa ya istilahnya cerita-cerita yang kalau gue menarik banget sih buat gue, gimana Bang? Kalau dari Bang Izar? Iya, gue juga sih. Gue jadi ada gambaran gitu Bang, yang waktu Abang bilang kayak harus menyalurkan pengalaman gue, angkatan gue kan 2019 gitu kepada maba sebelum cabut gitu Bang. Kan habis ini kan yang megang 2019 nih coba pengurusannya. Nanti ada gambarannya Bang. Thank you banget. Siapa calonnya? Ya, sama-sama. Siapa calonnya kalau boleh tahu? Oki Bang, Oki. Dia dari maba ya, bener-bener ya. Ketua angkatan bukan sih? Kenapa? Dia ketua angkatannya bukan sih? Ketua angkatannya Rapre. Rapre yang mana ya? Yang nggak tahu lah, udah jauh banget sama gue emang. Gue tua banget. Gue 2014, lu 2019 ya. Yang pas Inis datang kan Bang Bagus ya? Datang di Rafli. Ya, tahu gue badannya gede ya? Iya. Yang gede. Oh, iya. Ya, itu dia. Ya, mungkin itu doang ya yang bisa gue sampaikan. Jadi kalau misalkan kalian ada mau pertanyaan apa segala macam, silakan jangan sungkan nanya ke gue atau teman-teman gue yang lain. Kami sebagai alumni, ini gue baru nih mau mewakili alumni. Gue sebagai alumni dan mewakili alumni-alumni yang lain sangat terbuka buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya atau bahkan tukar-tukar pendapat. Oke Bang. Jadi jangan sungkan lah, emang benar. Mungkin kami memang pasti banyak kegiatan ya, ada kerja, ada yang punya usaha, ada yang udah berkeluarga. Tapi ketika kalian sebagai mahasiswa menyambangi kami ini kayak gini, gue alhamdulillah, gue seneng banget. Soalnya ada teman-teman mahasiswa yang mau ngontek gue, dan kami akan sangat menghargai gitu effort teman-teman mahasiswa yang udah mau nanya-nanya tentang kami. Ya jadi jangan sungkan ya buat nanya-nanya ke teman-teman alumni lain. Bahkan kalau kalian mau nanya itu ke Bu Wiwin, apa ke Palet Miros, apa siapalah, itu mereka juga alumni loh. Jangan salah loh. Betul. Alumni yang sudah wah pengalamannya benar-benar wah banget, lebih dari kita ya, tenang gitu. Oh iya dong, pasti dong. Oke deh Bang. Iya, ini sorry sebelum itu gue mau nanya, ini diupload ke YouTube ya? Iya Bang. harus banget apa? Ini gue online di dapur, Pantesan aja tadi gue mikir,
Kok ada Bimoli, ada minyak. Bimoli. Tadi lagi rame di depan. Ya masa lagi rame-rame gitu gue usir. Jadi ke dapur aja. Nggak apa sih Bang, kan kita ini sharing, siapa tahu ada yang pengen dengerin. Gitu. Iya. Rame sih kayaknya nih podcast. Gue yakin rame banget nih. Kan? Soalnya nih topiknya MVP banget Bang. Iya. Futsal. Masa. Ini podcast keberapa? 2. Sebenarnya iya, sebenarnya ketiga Bang. Kemarin cancel. Yang pertama apa bahasannya? Ini apa namanya? Workout. Kebugaran Bang. Kebugaran. Iya. Oke, mantap. Itu sumbernya dari angkatan 2018 Bang, namanya Kak Ais. Oh gitu. Ya baru alumninya gua doang ini ya berarti ya? Iya Bang. Iya. Bagus. Kalian gua acungin jempol karena mau ikut ikut beradaptasi lah sama keadaan ketika nggak ada ini dibikinlah podcast kayak gini, menurut gua bagus. Thank you Bang. Thank you banget. Mudah-mudahan nanti pas lagi udah offline juga tetap dipertahankan karena kan kita juga semua tahu ya di Spotify ada banyak podcast, si Deddy Botak ada podcastnya. Iya. Iya. Ya, syukur-syukur dapat dolar-dolaran kan lucu. Ikaba punya pemasukan sendiri. Iya sih. Iya benar, amin. Semoga Intan dan Izar mendapatkan komisi gitu dan membuat podcast. Amin. Ya, lu bisa jadi MC-MC-an kan lucu gitu karena udah bikin podcast begini, nggak apa-apa, lanjutin aja. Bagus. Semoga kedepannya podcastnya offline ya Tanya. Iya. Yoi. Streaming kita bisa lewat Zoom lagi. Iya, bisa jadi kan narasumbernya dari Botak tuh. Banyak ya, makin banyak viewer kenapa enggak? Iya sih. Beda lagi topiknya tentang gym kali ya. Lu topik tentang Deddy itu gimana cara podcast yang bener sih Bang gitu. Oh iya. Oke. Mungkin kayaknya cukup ya. Kayak cukup. Kita juga udah dapet banyak banget ilmu yang bermanfaat banget nih. Mungkin bukan hanya untuk mahasiswa Arab aja ya. Mungkin siapa tahu juga muncul gitu di timeline YouTube. Algoritma YouTube-nya lagi error gitu. Iya, bisa nonton kita gitu kan. Jadi menginfluence orang juga gitu. Istilah pengalaman Bang juga bisa terinikan juga buat orang lain gitu. Kalau kita berharap nggak salah sih. Cuman kayaknya kalian salah langkah dengan mengundang gua di sini. Ini apaan sih bagus? Jadi tonton. Nggak apa Bang, ntar kita bikin thumbnailnya yang keren Bang. Captionnya yang harus keren, menarik viewers ya kan. Yoi. Lihat. Gue mau apa nih Bang? Tadi mau nambahin apa Bang? Ada yang mau ditambahin lagi? Enggak, sampah. Lanjut aja. Oke. Ini gue mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Bagus udah mau hadir dan mau memberikan materi-materi yang sangat insightful banget karena gue juga jadi mengetahui kurang lebih secara garis besar tentang gimana itu futsal, gimana itu dulu kiprah alumni. Kalau menurut gue yang gue dapat dari yang cerita Bang Bagus tadi udah sharing itu tidak hanya di futsal aja gitu, ternyata bonding itu perlu juga untuk kegiatan yang lainnya gitu, dan pengaruh teman-teman itu di perkuliahan itu emang sangat sangat dibutuhkan gitu Bang kalau menurut gue. Betul. Jadi gue mau ngucapin makasih banyak, gue juga mau mengacungin jempol buat Bang Bagus. Kenapa tuh? Karena ini ya online di dapur dengan Bimoli lucu tuh. Halo Bimoli, kamu nanti masuk YouTube. Oke, jadi mungkin gue mau ngucapin makasih banyak. Mungkin dari Bang Izar gimana? Intan. Iya Bang, dari gue cukup Bang. Dan thank you banget ya Bang udah nyempetin waktunya. Oke, sama-sama Zar. Ya mudah-mudahan Ikaba tetap jadi Ikaba. Ya nggak akan berubah sih. Amin. Ya, mudah-mudahan pada kuat ya teman-teman mahasiswa ini. Ya kalian jadi punya
pengalaman sendiri terkait gimana caranya mengurusi organisasi dengan keadaan online ya kan. Ini menurut gue satu hal yang bener-bener di luar ini banget, di luar kuasa gue sebetulnya. Jadi gue nggak tahu menau dan ya kalian harus banyak-banyak diapresiasi sama alumni-alumni. Ya, karena ini kan satu peralihan dari di mana kalian yang biasanya harus offline bisa ketaker gitu, banyak pengalaman-pengalaman, tapi online kayak gini kalian harus hadapin sendiri. Betul. Dan kalian survive sampai sekarang menurut gue itu pencapaian yang bagus. Gitu. Baik Bang, gue juga mau bilang sukses terus buat Bang Bagus. Amin. Selamat menjalani hari-harinya, semoga semuanya dipermudah dan diperlancar. Amin, terima kasih. Oke, mungkin sekalian nih kita langsung tutup aja kali ya podcast kali ini. Oke. Semuanya untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah menyaksikan podcast kali ini yang temanya adalah kiprah alumni dalam kejayaan futsal IKABA. Sebelumnya gue Intan dan gue Izar. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila kami ada salah kata dan ucapan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.